Oh iya, niatin aja kalau ngaji niatin sholat, niatin hadir kajian dua. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Nikmat iman wal Islam, nikmat sahal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, niat soleh kita duduk di tempat yang mulia ini mendapatkan ampunan, ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah. Mudah-mudahan istiqamah kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati segenap para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua. Ambil khusus diantaranya orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Husin Fauzi, Bapak Ustadz Nabil Setiawan, Bapak Fauzi, Bapak Haji Ibrahim Haji Asmari, Bapak Haji Abdul Aziz Haji Gunawan, Bapak Marzuki Haji Bahtiar Haji Warsono Haji Haris, seluruhnya jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah, mohon maaf nggak disebut nama satu persatu. Insyaallah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan, hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita, wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya, yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat afiat, diberkahi rezeki kita, diberkahi usaha kita, diberkahi umur kita, anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi
ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا وصل أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لأبي علوي شهاب القادر الجيلاني شهاب حسن شاذلي شهاب أحمد بن علي البني وصولهم وفروعهم وثم إلى أرواح شيخهم ربي روحي لما عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب حسن محي سالم عبد الله بن عمر الشاتري سيدي وعلى عبد الرحمن سيدي والشيخ عبد الرحمن وثم إلى أرواح خصوصا كي هجي أنصار الله بن مصطفى كامل هجي معك يساوي بن بواسن وثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita kemarin ya, masih tentang membahas sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Ya, sunnah itu ada 3 ya, terbagi sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, sunnah-sunnah setelah sholat. Bahkan ulama mengatakan kemarin ada sampai sunnah-sunnah tersebut sampai kepada bilangan 500 sunnah. Bahkan ada yang mengatakan 800, ada yang mengatakan 1000. Masya Allah ya, sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, dan sunnah-sunnah setelah sholat. Nah, kalau kita amalin sunnah-sunnah sholat ini, insya Allah, Masya Allah, pahalanya gede banget ini ya. Tinggal kita mau tidak ya untuk mengamalkan apa yang disunnahkan sebelum sholat, baik di dalam sholat maupun setelah sholat. Kemarin yang selanjutnya ya Al-Fagir ulang lagi ya, karena memang minggu kemarin banyak yang kurang datang ya, nggak hadir, mungkin banyak halangan. Di sini dijelaskan aqsamus shalawati min jihatil adzan wal iqamah ya, bagian salat ya, dari segi adzan dan iqamah ya. Kemarin disunnahkan sebelum salat adalah adzan dan iqamat. Ya, sebelum kita melakukan sholat disunnahkan kita adzan dan qomat. Nah, adzan dan qomat ini terbagi kepada 4 kedudukan, 4 bagian. Yang pertama, qismun yusannu fihil adzanu wal iqamah. Bagian yang pertama ya, di dalam sholat ya,
disunnahkan adzan dan iqamat. Ya, bagian yang pertama disunnahkan adzan dan iqamat. Kapan itu? Huwal maktubatul khamsu, yaitu di dalam sholat 5 waktu. Nah, jadi sholat 5 waktu, baik antum sholat sendiri maupun sholat berjamaah, disunnahkan sebelum antum melaksanakan sholat, disunnahkan adzan dan qomat. Ya, kalau antum misalkan nggak sempet sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah sama istri misalkan, ya. Nah, sebelum kita melakukan sholat, maka kita sunnah untuk adzan. Tapi jangan pakai toa, ya. Sholatnya jam 2 lagi, pakai speaker, nyalain dulu speaker, gedein lagi. Ya, tetangga bingung nih, adzan kebakaran apa adzan sholat nih. Karena memang sebagian ulama mengatakan salah satu disunahkan adzan juga ketika kita tertimpa musibah, ya, seperti kebakaran. Kita punya tetangga kebakaran, itu sunnah adzan. Ya, ada angin puting beliung, adzan. Ya, nah itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Nah, kita kembali, disunahkan adzan dan iqamat pertama ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, baik sendiri maupun berjamaah. Ya, wabil khusus apalagi di masjid lebih afdal lagi. Ya. Terus yang kedua, disunnahkan adzan dan iqamat di dalam sholat Jumat. Ya, sholat Jumat disunnahkan adzan dan qomat. Ya, cuma memang azan kita 2 kali. Nah, ini yang diamalin, yang dilakukan oleh zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Ya, sama seperti sholat subuh tuh. Subuh tuh zaman dulu, zaman sahabat, zaman Nabi, subuh azannya 2 kali. Ya, azan ketika masuk setengah malam, jam 12 ke atas azan. Tapi afdolnya memang di waktu sahur. Ya, di waktu sahur azan. Buat apa azannya? Untuk membangunkan orang muslim tahajud. Ya, untuk membangunkan orang muslim tahajud. Nah, azan keduanya, azan subuh keduanya, ya ketika masuk waktu subuh. Makanya ada salah seorang ustadz salah paham di dalam mengartikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan boleh ketika adzan posisi kita sedang makan, sedang sahur, belum selesai udah azan, terusin sampai habis. Ya, karena Nabi ketika azan terusin makanannya sampai habis. Mau minum nggak apa-apa walaupun udah azan. Padahal yang dimaksud hadis tersebut adalah adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua. Nah, antum boleh cross check 4 mazhab itu semuanya bilang itu adalah adzan yang pertama. Cuma karena memang dia bacanya hadis, ya mungkin dia lihat hadis terjemah, nggak lihat daripada pendapat 4 mazhab gimana pendapatnya, maka dia artikan seenaknya. Padahal yang dimaksud di situ Nabi tetap makan adalah ketika adzan yang pertama. Azan pertama kapan? Ya jam 2, jam 3. Boleh gak makan? Ya masih boleh jam segitu. Belum azan. Tapi kalau sudah azan kedua, azan menandakan masuk waktunya subuh, kalau kita lagi makan, lepehin udah. Kumur. Ya. Kecuali memang imsak. Kalau imsak masih diperbolehkan kita makan dan minum. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada imsak. Kenapa imsak? Agar ketika masuk waktu subuh, mulut kita sudah steril daripada sisa makanan dan minuman. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada dikatakan sunnah imsak. Tapi setelah imsak kita makan, minum, boleh. Tapi hati-hati ketika sudah masuk subuh, masih ada sisanya itu di mulut. Ya, daging nyelip, lubangnya gede banget lagi, ketelan. Nah, itu hati-hati. Makanya mazhab Syafi'i ini Pak adalah mazhab yang sangat hati-hati. Sangat hati-hati banget, sehingga beliau berpendapat disunnahkan imsak sebelum masuk azan subuh. Biasanya 10 menit lagi sebelum subuh tuh deh, nggak boleh makan, nggak boleh minum, sunnah, tahan. Ya. Itu masalah adzan dan qomat. Ya, disunnahkan adzan dan qomat di dalam sholat 5 waktu, ya, baik sendiri maupun berjamaah, baik di rumah maupun di masjid, tetap disunnahkan adzan dan
qomat. Ya, tapi sadar diri kalau kita di rumah jangan kenceng-kenceng azannya. Nanti orang bingung. Ini lagi berantem sama bini apalagi apa nih? Sampai azan. Dan juga sholat Jumat. Yang kedua, bagian yang kedua, Pak. Disunnahkan qomat tapi tidak disunnahkan azan. Yang bagian kedua disunnahkan qomat, tidak disunnahkan azan. Jadi sunnahnya qomat doang, azan nggak usah. Kapan itu? Wahwa idza jama'a baina sholataini. Ini perhatikan yang kedua, agak pelik sedikit, agak ribet sedikit. Bagian yang kedua disunnahkan qomat, tidak disunnahkan azan. Kapan itu? Idza jama'a baina sholataini, apabila kita menjamak dua sholat. Antum lagi melakukan safar perjalanan. Contoh kemana? Ke Cirebon misalkan. Ada 80 kilo. Cirebon berapa kilo? 200 ya lebih ya. Udah boleh tuh jamak tuh. Antum jamak misalkan. Jamak takdim misalkan. Sholat asar di waktu zuhur. Atau jamak takhir, sholat zuhur di waktu asar. Nah, itu gimana? Nanti dijelaskan tuh. Yang pertama, apabila kita menjamak dua sholat. Au qada faraidul mutawalliyah fahuna yu'adzinu lil ula wa yuqimu lil kul. Atau kita sholat qada wajib berturut-turut. Maka dalam posisi ini disunahkan adzan pertama saja. Maka selebihnya tidak disunahkan adzan, cukup qomat saja. Contoh, kita mau jamak dua sholat, zuhur dan asar. Bener ya? Zuhur dan asar. Ketika kita pengen jamak, pertama disunahkan adzan. Habis itu disunahkan qomat. Sholat kita sholat zuhur. Habis itu kita tarik waktu asar ke waktu zuhur. Azan lagi enggak? Enggak azan lagi. Tapi langsung qomat. Itu gambaran permasalahannya. Atau kita sholat qadha yang wajib berturut-turut. Misalkan kita sholat subuh kesiangan. Sholat zuhur ketiduran. Nah, kita mau qadha nih antara subuh dan zuhur. Qadha nih, qadha nih. Mau qadha sholat subuh, maka tetap disunahkan adzan pertama kalinya. Habis itu qomat. Nah, habis itu mau qadha zuhur, tidak disunahkan lagi adzan tapi langsung qomat. Ini dalam masalah qadha yang mutawalliyah. Atau sholat adaan dan sholat qadhaan. Contoh, kita subuh kesiangan. Habis itu masuk waktu zuhur. Sholat zuhur, sholat ada apa qadha zuhur? Zuhur sholat adaan apa qadhaan? Adaan dong zuhur. Qadhaan subuh. Kan subuh kita kesiangan. Bangun jam 7. Bangun jam 7 misalkan. Waktu masuk zuhur, kita belum qadha tadi subuh. Kita mau sholat zuhur nih misalkan di rumah sama bini. Bini kesiangan juga lagi, misalkan. Mungkin banyak obyekan kali misalkan. Ini kan contoh aja, contoh. Nih yakin sih antum gak ada yang kesiangan. Ada yang kesiangan insyaallah. Cuma kelewatan. Emang kelewatan, kalau orang kesiangan tuh kelewatan. Kelewatan bener-bener. Apa tadi ada peman ya tadi tuh nih. Atau sholat adaan dan qadhaan. Subuh kesiangan kita. Subuh kesiangan. Habis itu datang waktu masuk zuhur. Zuhur masuk. Nah, kan kita ada sholat qadha, ada sholat adaan. Kita sholat nih. Sholat apa misalkan? Sholat zuhur. Nih, adaan kan? Adaan. Sunnah azan. Habis itu qomat, sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita mau sholat qadha subuh. Boleh nggak sholat qadha subuh di waktu zuhur? Boleh. Nah, pas ketika kita pengen sholat qadha, kita hanya qomat saja, nggak usah adzan lagi. Jadi mesti dipahamin tuh, sholat qadha boleh sholat kapan saja, tidak mesti di waktu subuh. Ini ada sebagian orang nanya sama anak, Ustadz, itu kita kalau qadha subuh
mesti subuh lagi? Enggak. Di zuhur bisa qadha, kita qadha. Di waktu asar kita bisa qadha. Bahkan nanti di dalam kitab Fathul Mu'in tuh dijelaskan, kalau misalkan kita meninggalkan sholatnya, ada bi udhrin, ada bi ghairi udhrin. Ada kita meninggalkan sholat dengan udhur, ya, dengan udhur. Kita ninggalin sholatnya karena uzur. Ada yang tanpa uzur. Nah, ini beda. Ada yang dengan udhur, ada yang tanpa udhur. Nah, meninggalkan. Kalau dengan udhur, maka kita diperbolehkan sunnah untuk segera di dalam mengqadha itu sholat. Sunnah segera. Sunnahnya segera. Berarti kalau entar-entaran boleh gak? Boleh. Kalau dengan udhur, ya. Contoh dengan udhur, seperti antum ketiduran dan tidurnya sebelum masuk waktu, itu sebut udhur. Contoh yang simpelnya nih. Antum tidur jam 11, udah masuk belum waktu zuhur? Bangun-bangun setengah 4. Udah mesen sama bini, bangunin gue ya, gue belum sholat zuhur, gue capek banget ini. Habis ngecor di Nurul Hidayah, capek banget badan, ntar deh bangunin nih, jam 2-an ke bangunin deh, gue belum sholat zuhur. Bini kelupaan lagi masak, misalkan, anak rewel, bangun setengah 4, ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Nah, maka dia meninggalkan sholatnya karena udhur. Kalau meninggalkan sholat karena udhur, disunnahkan segera dia qadha. Ya, tapi boleh entar-entaran. Boleh entar-entaran. Tapi kalau tanpa udhur, ya, tanpa udhur dia tidurnya jam berapa? Jam 1 dia tidur. Padahal sudah masuk waktu. Oh, gue tidur dulu dah. Katanya, lu nggak zuhur dulu bang? Tar dulu dah, gue tidur dulu. Bangun setengah 4, maka dia tetap dosa dan tidak dikatakan udhur. Kalau meninggalkan sholat tanpa udhur, wajib segera dia mengqadha sholatnya tersebut. Wajib segera dia mengqadha sholatnya. Kalau dia nggak qadha sholat, umurnya sampai, nah hati-hati, bisa tercatat meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini penting. Ya, sholat dalam keadaan apapun wajib kita sholat. Kalau kita sholat meninggalkan sholat termasuk kategori tanpa uzur, segera kita sholat buru-buru. Ya, wajib menyegerakan. Tapi kalau karena uzur, maka sunnah untuk menyegerakan. Ya, nah, ini perhatikan, ini masalah sholat, jangan kita remehkan. Yang pertama dihisap itu nanti sholat. Kalau sholatnya beres, sholatnya lurus, insya Allah masalah-masalah yang lain diberesin. Ya, lancar dah. Nah, tapi kalau sholatnya berantakan, ya, agak mau sholat, apalagi nggak sholat, ya, nah ini berabe, ya. Dan juga perhatikan sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Sholatnya benar, wudunya kagak benar, lah juga kagak benar. Ya, sesuatu yang berkaitan yang ikut serta di dalam sholat tersebut. Ya, yang berkaitan dengan sholat, wudu, ya, hadas, ya, perhatikan. Orang sholat, cuma kencingnya kagak beres, ceboknya kagak beres, sholatnya bawa najis. Nah, itu syurutus sihhatus sholat, perhatikan. Rukun-rukun sholat, perhatikan. Nah, dengan kalau sudah kita ngaji, kita rajin ikhtiar untuk membenahi diri, kita sholat, nah itu hasilnya nanti Allah Ta'ala yang maafin. Ya, tapi kalau kita nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, udah nggak paham, misalkan kita nggak mau belajar sholat, nggak paham wudu, nggak mau belajar wudu, nggak peduli, nah itu nanti kena tuh diinterogasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang kedua itu ya tadi. Nah, yang ketiga, bagian yang ketiga disunnahkan baginya nida. Nida ini bukan adzan, bukan qomat, Pak. Seruan saja. Seruan saja. Nida itu seruan, bukan adzan, bukan qomat. Bagian yang ketiga disunnahkan seruan dan tidak disunnahkan adzan dan qomat. Seruan saja disunnahkan, ya. Tidak disunnahkan adzan dan qomat. Kapan itu? Wa huwa fin nawafilil lati tushra'u fihal jamaah. Yaitu di dalam sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Jadi sholat sunnah secara global ada dua, Pak. Ada sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Kalau disyariatkan tuh dianjurkan kita berjamaah.
Ya, kalau tidak disyariatkan enggak ada ajarannya untuk berjamaah. Ya. Nah, ini yang bagian yang ketiga, disunahkan nida seruan, tapi tidak disunahkan adzan dan qomat. Kapan? Di dalam permasalahan sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Seperti apa Ustadz? Kal'idaini, seperti sholat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Itu ada azan, ada qomatnya gak? Kagak ada, emang kagak disyariatin sama Nabi Muhammad. Yang ada cuma nida. Nida apa? Seperti kalimat as-salatul id rahimakumullah. Salatul id rahimakumullah, itu ya, nida tuh seperti itu. Kalau kita kan biasanya Ustadz Namin tuh ngomong as-salata sunnatus salah tuh. Salatul Idul Fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Itu nida namanya, Pak. Itu sunnah begitu. Tapi enggak disunahkan adzan dan ya. Berarti di dalam sholat wajib ada gak sunnah nida? Enggak ada. Berarti enggak disunahkan ketika sholat wajib kita bilang as-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu enggak disunahkan. Ya, tidak disunahkan dalam sholat wajib, karena sholat wajib yang disunahkan cuma adzan dan qomat. Ya, tapi kalau emang udah kebiasaan di kampung begitu, ya kita juga jangan nyalahin banget, biarin aja. Ya, cuma ini kita lagi bicara dari segi ilmiahnya. Nah, ini kan masalah sunnah, ya, masalah sunnah. Orang tinggalin boleh gak? Boleh-boleh aja. Jangan gara-gara sunnah ente berantem sama tetangga, berantem sama jamaah, ya, main kata-kataan. Nah, ini justru haram. Ya, menghina saudaranya, menghujat saudaranya, ya, hati-hati, ya, menyampaikan wajadilhum billati hiya ahsan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau mau sampein, kalau mau bilangin dengan lemah lembut, dengan adab, ya, jangan di depan orang, ya, baik-baik. Dia mau terima alhamdulillah, nggak terima ya udah. Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Fadzakir anta mudzakir laisa bimusaitir. Tugas ente Muhammad cuma nyampein aja, ya, nyampein aja. Dia mau terima enggak urusan dia, ya, karena hati dia siapa yang punya? Allah yang punya hati kita semua. Yang membolak-balikan hati siapa? Allah yang membolakkan balik hati kita, ya. Makanya lima Syekh Ibrahim ibn Adham tuh, ya, di dalam salah satu ucapannya, kita itu ketika sampai di pagi hari. Nah, kita di malam nih posisi ini, nanti kita tidur. Kita sampai nih, umur kita sampai pagi kita bangun, alhamdulillah. Setelah kita baca doa tidur, itu dianjurkan kita bersyukur ke atas 4 hal. Ya, atas 4 hal kita bersyukur. Setelah kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu baca alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhallan. Segala puji bagi Allah yang menerangi hatiku dengan cahaya petunjuk dan menjadikan aku orang beriman. Nah, ini kita jarang bersyukur kan? Ya, berapa banyak orang yang di sore hari beriman, di pagi hari kafir, di pagi hari musyrik, di pagi hari tidak beriman sama Allah. Nah, ini salah satu yang harus kita syukurin. Ya, alhamdulillah ya Rabb, masih aneh dijadikan orang yang beriman. Berapa banyak orang di luar sana murtad, na'udzubillah, ya, bahkan berpahaman yang keluar daripada jalurnya Allah, dari jalurnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah masih beriman, ya, masih Islam, ya, masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau Allah rubah hati kita, bisa gak? Bisa. Makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kita bersyukur alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang menjadikanku umatnya Nabi Muhammad. Ya, itu umat Nabi Muhammad, Pak, sangat beruntung, Pak. Para nabi rasul berharap jadi umat Nabi Muhammad. Kita nggak minta brojol dijadikan umat Nabi Muhammad. Pernah gak kita bersyukur Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad? Setiap pagi. Nah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, wajib bersyukur, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Wajib bersyukur atas 4 hal. Pertama, alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Kedua, bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad.
Ketiga, alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan rizkiku bukan di tangan orang lain. Alhamdulillah kita bangun tidur, kita minta-minta gak sama orang? Ngemis gak ke rumah orang kita? Makan kita usaha sendiri dengan tangan kita, dengan keringat kita cari nafkah sendiri, gak ngandelin minta-minta ke tangan orang. Alhamdulillah bersyukur. Tapi kita gak syukuri kadang-kadang. Ya. Kita punya rumah, alhamdulillah, kita makan, biar kata nasi sama tempe aja. Tapi kita nggak minta, kita ada kemuliaan di diri kita, nggak ngemis-ngemis sama orang. Nah ini kita harus syukuri Pak. Yang ketiga. Yang keempat kata Syekh Ibrahim bin Adham yang wajib kita syukuri adalah alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Segala puji bagi Allah yang menutupi segala aibku. Pernah kita bersyukur sama Allah, Allah masih tutupin aib kita. Kalau kira-kira dibikin viral kelakuan kita di masa muda, diviralin. Zaman jahiliyah, zaman ngapel sama cewek di bioskop, di layar tancep, ya pegang-pegangan, ditontonin sama anak sama cucu kita. Kira-kira malu gak Pak? Malu. Kita bersyukur ditutup aib kita sama Allah. Mudah-mudahan ditutup aib kita dari dunia sampai akhirat. Iya. Tapi kita kan nggak pernah syukurin aib kita berpikir tuh nikmat ya duit terus. Ya. Padahal kalau aib kita kebuka Pak sekebagusan malu gak kita Pak? Malu nggak keluar rumah kita malu gitu. Ya, alhamdulillah ditutup aib ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat sunnah ada dua, sholat yang disyariatkan berjamaah, ada sholat yang tidak disyariatkan berjamaah. Nah, seperti apa tadi disunahkan nida dan tidak disunahkan adzan dan qamat, seperti sholat 2 hari raya. Contohnya yang lain seperti sholat khusyufain. Apa khusyufain? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan qamat. Hampir sama sholatnya seperti Idul Adha, Idul Fitri sama. Cuma dalam khutbahnya kalau Idul Fitri, Idul Adha disunahkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Id, kalau kusyuf, Astaghfirullah, Astaghfirullah, istighfar. Salat kusyuf. Yang keempat, yang terakhir. Bagian yang keempat, yang terakhir, tidak disunahkan adzan dan juga tidak disunahkan qomat dan juga tidak disunahkan nida seruan, nggak disunahkan adzan, nggak disunahkan qomat, nggak disunahkan seruan. Apa itu? Yaitu di dalam sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Yang tidak disyariatkan berjamaah, nggak ada ajarannya berjamaah dalam sholat tersebut, sholat sunnah tersebut. Apa itu? Seperti sholat duha. Sholat duha jangan adzan Pak, jangan qomat, karena sholat duha nggak berjamaah sendiri. Ya, sholat duha atau nida lagi, sholatud duha rahimakumullah, nggak disunahkan. Sholat aja sholat duha. Ya, minimal 2 rakaat, paling banyak adalah 8. Ada riwayat 12. Ya, tapi yang paling muktamad, yang paling kuat 8. Sholat duha atau sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, nggak usah pakai adzan, nggak usah pakai qomat, lama. Qobliyah, ba'diyah, ya. Sholat tahajud itu nggak disyariatkan. Ini contohnya cuma 2. Cuma kalau kita buka banyak sholat tahajud nggak disunahkan berjamaah, ya, nggak disunahkan berjamaah. Kalau yang tidak disunahkan berjamaah itu menurut ulama pendapat yang kuat, afdalnya sholat tersebut dilakukan di rumah. Ya, kalau sholat yang disyariatkan berjamaah, afdalnya dilakukan di masjid. Kalau yang tidak disyariatkan berjamaah, afdalnya sholatnya di rumah. Jadi kita jangan su'zon sama orang yang habis isya misalkan langsung pulang ke rumah. Mungkin dia sholat ba'diyahnya di rumah. Ngambil afdalnya. Ngaji aja ba'diyah kagak, beliau kagak. Nah, hati-hati tuh, hati jadi kotor. Ya, padahal afdalnya di rumah. Tapi kalau kita nggak bisa di rumah, maksud males di sini nggak apa-apa, di sini sah juga, dapat pahala juga. Ini dari segi afdalnya saja. Sholat tahajud afdalnya di mana? Di rumah. Ya, tahajud afdalnya di rumah.
menghening ya sendiri. Sekali-kali ibadah sendiri Pak, jangan rame mulu. Nangis sendiri. Ya, baru tahajud foto. Update status. Ayo tahajud, padahal nonton bola. Ala kulihal, ngajak nggak apa-apa, ngajak nggak apa-apa. Cuma Allah tahu kita nggak bisa bohong. Kita bisa bohong sama manusia bisa, kita bisa ngeles sama Tuhan bisa bohong, bisa. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu tindak tanduk kita, Tuhan tahu niat kita apa nih biar dapat validasi dari orang. Biar dapat pengakuan bahwa kita orang soleh, orang baik. Nah, hati-hati ya, Mam. Terus, nah ini selesai masalah adzan dan qomat. Hukmul adzan wal iqam. Berapa menit lagi nih? 5. 4 menit lagi ya, ntar bilangin deh kalau dia adzan. Ya. Hukmul adzan wal iqamah. Hukum adzan dan qomat. Apa hukumnya? Huma sunnatani muakkadatani fil jum'ah wal khamsil maktubat. Hukumnya adzan dan qomat adalah sunnah yang dianjurkan, ditekankan. Sunnah muakkadah fil jum'at wa fil khams. Dalam sholat Jumat dan sholat 5 waktu dianjurkan banget adzan dan qomat. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Wakila innal adzan fardu kifayah fil Jum'ah. Ada yang mengatakan ulama bahwa adzan hukumnya fardu kifayah di dalam sholat Jumat. Bukan sunnah, fardu kifayah. Dalam sholat Jumat ada ulama yang mengatakan begitu, kalau fardu kifayah, kalau nggak adzan dosa sekampung. Ya dosa sekampung. Ya menurut pendapat yang mengatakan adzan fardu kifayah di dalam sholat Jumat. Dan sunnah dalam sholat 5 waktu. Nah ini hukum adzan dan qomat. Yang terus selanjutnya surutu sihatil adzan wal iqamah, syarat sahnya adzan dan qomat. Ya, syarat sahnya adzan dan qomat ada 6. Ya. Yang pertama apa? Al muwalatu baina kalimatiha urfan. Ya. Terus langsung nggak ada jeda. Ya maksudnya langsung nggak ada spasi yang terlalu lama di antara kalimat-kalimat adzan dan qomat, urfan secara uruf. Ya, jadi di antara kalimat-kalimat adzan itu jangan terlalu lama secara pandangan opini masyarakat. Kebanyakan orang itu dianggap jedanya lama apa enggak. Nah, kalau terlalu lama, maka nggak boleh. Contoh misalkan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya orang narik nafas tuh. Ini contoh yang pendek aja, misalnya contoh panjangin. Kan biasanya nafasnya panjang tuh. Dia agak lama tuh. Nggak apa-apa. Habis itu Allah tuh masih boleh. Tapi kalau habis Allahu Akbar, dia diem. Dia ngopi dulu. Dia balas chat dulu. Tunggu. Bini gue nelpon, tunggu. Bini gue nelpon. Ya itu kelamaan, nggak boleh. Mesti dari ulang ente. Ya. Kelamaan. Tapi kalau buat sekedar tarik nafas yang panjang, apalagi misalkan yang azan gendut, nafasnya pendek, ya dia butuh nafas, nah baru boleh kayak begitu. Nggak mesti saktata nafas. Sekiranya orang bilang ini kelamaan jedanya sampai 3 orang, maka disebut itu tidak sah adzannya. Ya tidak sah, masih langsung. Ya. Yang kedua tertib, mesti berurutan. Jangan Allahu Akbar langsung la ilaha illallah. Ya, enggak. Harus berurutan. Ini habis Allahu Akbar apa ya? Si tertib berurutan. Yang ketiga dukhulul waqti, mesti sudah masuk waktu. Ini yang anak kadang-kadang suka tegesin. Kalau belum masuk waktu jangan main adzan aja. Dikhawatirkan antum tidak amanah. Apalagi masalah azan maghrib. Kadang orang ada puasa kan. Azan maghrib, kurang 3 menit lagi. Main hajar aja. Kurang 5 menit lagi. Ya Allah. Mendingan lebih, jangan sakit detik ya. Tapi biasanya Pak, di handphone ini
itu sudah dilebihkan dari Kemenak. Anda tahu dari orang-orang Kemenak, itu misalkan di azan di sini, azan zuhur jam 12:05 misalkan. Sebenarnya jam 12 sudah masuk. Cuma di sini jam 12:05, ikhtiyaton untuk orang-orang awam. Ternyata ini memang dilebihkan waktu di sini. Jadi kalau orang azan kurang semenit itu masih masuk sebenarnya. Ya, walaupun belum bunyi, ya cuma kita Anda tahu dari orang Kemenak. Ya, jadi orang Kemenak. Enggak udah masuk saat memang yang dilebihkan memang. Agar hati-hati orang awam. Ya, jaga-jaga. Jadi apa tadi tuh? Dukhulul waqt ya. Jadi mesti sudah masuk waktu ya, karena sudah masuk waktu berarti selesai ngajinya. Ya wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا امين رب زدنا ولا تنقصنا واكرمنا من دوننا Amin. Mohon maaf atas segala ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.